Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim, tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wad dalalati ila al khair wad du'a ila al huda ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin, Allahumma amin. Ayat yang ke-148 surat An-Nisa adalah satu penawar, satu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah berlakunya permusuhan di kalangan masyarakat. Allah memberikan satu instruksi dalam ayat ini untuk tidak menjadikan perhubungan antara masyarakat itu keruh dengan menyebarkan kata-kata yang menimbulkan permusuhan atau kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak baik, label-label yang buruk. La yuhibbullahul jahra bisu. Allah tak suka orang yang menerangkan, yakni menunjuk terang-terang di dalam perkataan yang buruk. La yuhibbullahu, Allah tidak suka. Al-jahra bisu'i minal qaul, menerangkan atau terang-terang di dalam bercakap buruk. Ini berbicara tentang percakapan yang buruk. Percakapan ini adalah hasil daripada gerakan lisan. Dan lisan selalunya akan bercakap dengan apa yang dia paham atau apa yang dia dengar. Lisan akan bercakap apa yang dia paham atau apa yang dia dengar. Terkadang orang akan bercakap ikut apa dia punya, melalui lisannya, apa saja yang dia dengar. Kita kalau melihat orang Arab dilahirkan di Malaysia dan belajar di sini, secara otomatis dia akan bercakap maka dia akan bercakap Arab walaupun dia orang Melayu. Lalu apakah yang menyebabkan orang Arab kalau lahir di sini lingkungannya semuanya berbahasa Melayu, dia bercakap bahasa Melayu walaupun dia orang Arab? Sebab bergantung apa yang dia dengar. Demikian juga sebaliknya. Anak yang masih kecil yang kita bela, kita didik di rumah, mak bapak tak pernah cakap buruk, cakapnya elok saja. Hantar pergi sekolah, 1-2 hari balik, 1000 kata keluar daripada mulutnya, perkataan yang tak pernah diajar oleh mak bapaknya. Daripada mana mereka berkata perkara yang sedemikian? Dari apa yang didengar daripada luar. Idzan, kalau begitu, percakapan yang buruk ini biasanya terkesan daripada apa yang didengar. Biasanya akan terkesan daripada apa yang didengar. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul. Allah tidak suka orang berkata buruk dengan terang-terang, yakni menyebarkan keburukan, memberikan label-label buruk kepada orang. Alangkah banyaknya di zaman kita sekarang orang yang mengatakan atau berbuat bertindak demikian tanpa menimbang satu kata yang keluar daripada mulutnya, sekian orang yang dengar atau sekian orang yang tengok, yang setiap perkataan ada nilainya pada timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidh, lafaz itu mengeluarkan. Lafaz itu, kenapa lafaz dikatakan lafaz? Sebab dikeluarkan. Yalfidh, ma yalfidhu min qaulin, tidak seseorang melafazkan satu lafaz illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat pencatat yang mencatat setiap lafaz. Walihada nanti orang bila mana menerima kitab di akhirat nanti akan mengatakan, mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada.
Bagaimana kitab yang kami terima ini tidak meninggalkan sedikit pun, sekecil amalan pun, apatah lagi yang besar, melainkan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada fil hadis dikatakan, tidaklah seorang berkata dengan satu kalimat mimma yurdillah, kalimat itu menepati ridha Allah, la yulqi laha balan, dia ketika berkata itu yakni tidak memperdulikan, tidak memperhatikan, tapi kalimat itu menepati ridha Allah, maka dia akan masuk surga dengan kalimat tersebut. Sebaliknya, terkadang orang mengeluarkan satu kalimat yang menepati murka Allah, yang perkataannya tidak dikira, tidak diperhatikan, maka dia akan masuk jahanam dengan kalimat tersebut, wal iyadzu billah. Oleh sebab itu terkadang orang masuk neraka, wal iyadzu billah, dengan kalimat yang dikeluarkan daripada lisannya. Walihada kata fil athar, dalam athar, satu sandaran riwayat mengatakan, setiap pagi anggota tubuh badan ini akan berkata kepada lisan, ayyatuhal lisan, innama nahnu minki, fa in istagamti istagamna, wa in wajajti wajajana. Hai lisan, kami ini ikut kamu. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu terpesong, kami pun ikut kepada kamu. Maka ini adalah bahaya daripada al-lisan. Ihfaz lisanaka ayyuhal insanu, la yalzaghannaka innahu thu'banu. Kam min fil magabiri min qatilin lisanihi, kanat takhafuhu liga'ahu syuja'anu. Kata syair mengatakan demikian. Ihfaz lisanak, jaga kau punya lisan. Wahai insan, sesungguhnya lisan ini umpama thu'ban. Tahu thu'ban? Ular. Apa dia punya bahaya ular? Mematuk. Bukan hanya mematuk, beracun lagi. Ini lisan, bahayanya adalah lebih dahsyat daripada ular. Kam fil magabir min qatilin lisanihi. Berapa banyak orang dikubur, sudah mati, terbunuh sebab lisannya tak dijaga ketika hidup. Kanat takhafuhu liga'ahu syuja'anu. Mungkin masa dia segar bukar, orang takut dengan dia. Tapi yang bunuh dirinya siapa? Lisannya sendiri. Idzan ini bahaya daripada al-lisan. Walihada Allah berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul. Allah tidak suka orang mengucap dengan terang kata-kata yang buruk, karena ini boleh menimbulkan permusuhan, kekeliruan pada masyarakat. Satu hari baginda Rasulullah dijemput oleh seorang bernama Idban bin Malik. Siapa namanya? Idban bin Malik menjemput Nabi, menjamu Nabi. Kemudian baginda Rasulullah SAW datang. Setelah itu ada seorang sahabat bertanya satu dengan yang lain, mana tak nampak seorang bernama Malik ibn Ad-Dukhshum? Salah seorang sahabat Nabi SAW. Mana itu tak datang? Satu orang menjawab, innahu kana minal munafiqin. Dia itu tak datang karena dia termasuk orang-orang munafik. Kata seorang mengatakan demikian. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW mengatakan, la taqul dzalik, ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Kamu jangan mengatakan dia munafik. Bukankah dia mengucap la ilaha illallah ikhlas, yakni betul-betul dia mengucapnya, dia seorang mengucap la ilaha illallah, kenapa kamu tuduh dia seorang munafik? Apa katanya sahabat mengatakan, fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafiqin. Karena kami tengok dia selalu menasihati orang munafik. Apa maknanya? As-sahabah memberikan persepsi kepada orang yang namanya Malik ibn Dukhshum tadi, karena dekat dengan orang munafik, maka dituduh sebagai munafik. Asas tuduhan itu daripada mana? Daripada apa yang dia tengok, daripada apa yang dia nampak. Walaupun apa yang dinampak belum tentu itu makna yang difahami olehnya, hanya tengok saja.
Bagaimana kita boleh menilai kepada orang kita nampak ini hadza fasik, hadza munafik, wa hadza mubtadi', wa hadza dhal, wa hadza ahlin nar, wa hadza ahlil jannah. Macam mana kita boleh memberikan penilaian dengan apa yang kita tengok? Kata Imam Busiri mengatakan apa? Qad tunkirul ainu dhaw'a syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Terkadang mata ini kadang-kadang menafikan matahari itu tak ada. Bukan matahari itu tak ada, matanya sakit. Matanya dia tak boleh nampak. Dia kata matahari tak ada. Bagi sembuh mata awak dulu, baru tengok matahari ada atau tidak. Qad tunkurul ainu dha'a syamsi min ramadin. Terkadang mata ini akan menolak perkara itu wujud, tapi karena sakit dia tolak, dia menafikan. Wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Terkadang mulut ini pun merasakan air itu pahit, tak sedap, bukan karena air itu tak sedap, tapi karena dia sakit, jadi makan apa saja, minum apa saja, rasa tak sedap. Problemnya bukan pada minum, problemnya bukan apa yang dia tengok, problemnya pada matanya yang tengok. Idzan dalam hal ini Nabi menegur untuk memberikan persepsi, penilaian kepada apa yang ditengok oleh mata. Mula bila dalam syara apa yang kita tengok menjadi neraca untuk memberikan label kepada orang yang kita tengok. Berapa banyak orang yang kita tengok yang nampak elok tapi hakikatnya busuk. Berapa banyak orang yang nampak itu orang busuk tapi dalamnya adalah orang yang elok. Nabi SAW membuktikan